Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan, kesehatan iman lahir dan batin pada kita semua. Sholawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menghantarkan umat manusia dari peradaban jahiliyah menuju pada peradaban yang hidup modern seperti ini. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan ceramah yang berjudul Sabar. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah berserta orang-orang yang sabar. Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah senantiasa meminta kita untuk menjadi hamba yang selalu bersabar. Hal ini juga dijelaskan kembali dalam Quran surah Al-Imran ayat 146 yang berbunyi, Wallahu yuhibbus sabirin, yang artinya, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Seringkali kita mendengar orang berkata, sampai kapan kita harus bersabar? Bahkan ada juga yang mengatakan, kesabaranku sudah habis, dan lain sebagainya. Ketika Rasulullah SAW mengabarkan tentang adanya pemimpin-pemimpin yang mereka itu tidak berhukum dengan hukum Allah, mereka lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim nomor 1843 yang berbunyi, Inna satakunu ba'di atsarah. Sesungguhnya akan muncul atsarah. Siapa itu atsarah? Yaitu pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Kemudian Rasulullah bersabda, apa kata Rasulullah? Isbiru, bersabarlah kamu. Sampai kapan? Dalam hadis riwayat Muslim nomor 3132 berbunyi, Fasbiru hatta talqauni alal haud, yang berarti maka bersabarlah sampai kamu bertemu denganku di telaga Haud. Di sini Rasulullah SAW menyuruh kita untuk bersabar. Sampai kapan? Apakah Rasulullah mengatakan sabar ada batasnya? Tidak. Rasulullah hanya mengatakan bersabarlah sampai kamu bertemu denganku di telaga Haud. Dan di sini berarti bahwa sabar itu sampai akhir hayat, tidak ada batasnya. Sabar itu ada 3 tingkatan. Yang pertama yaitu sabar dalam ujian. Wabashirus sabirin, kata Allah di surat Al-Baqarah, sampaikanlah berita gembira kepada orang yang sabar terhadap ujian. Nah, bagaimana caranya sabar terhadap ujian? Jika kita mendapatkan ujian, maka katakanlah Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan kita mengatakannya dengan hati yang penuh yakin bahwa semua ujian datangnya dari Allah. Dan siapa yang mengatakan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, berarti kita telah melibatkan Allah dalam ujian tersebut. Libatkanlah Allah dalam setiap ujian. Libatkanlah Allah dalam setiap urusan, termasuk ketika kita mendapatkan ujian musibah.
maka Allah akan membantu kita untuk melewati ujian tersebut. Sabar yang kedua yaitu sabar dalam meninggalkan dosa. Ternyata meninggalkan dosa itu butuh kesabaran. Terlebih dosa itu sudah sering kita lakukan sehingga kita anggap tidak merasa memiliki dosa ketika melakukannya. Contohnya, jika ada perempuan yang sudah terbiasa tidak menggunakan jilbab, ia merasa banyak wanita muslimah di luar sana juga tidak menggunakan hijab, sehingga ia tidak memiliki rasa berdosa. Jadi, maka dari itu kita harus sabar untuk meninggalkan dosa tersebut. Sabar yang ketiga adalah sabar dalam beribadah. Sabar dalam menjalankan sholat, puasa, sedekah, tilawah, dan segala macam bentuknya. Sabar dalam beribadah ini adalah sabar yang paling tinggi. 3 sabar tadi bukan untuk dijadikan pilihan, tapi harus dijalankan ke 3 level tersebut agar dikatakan sabar yang sempurna. Baru dikatakan orang yang sabirin ketika kita bisa bersabar dalam ketiga-tiganya. Sabar memang sulit teman-teman sekalian, sangat sulit. Oleh karena itu ganjarannya sangat besar. Perkara sabar pernah terjadi juga di zaman Rasulullah SAW. Ketika itu Rasulullah SAW sedang melewati seorang wanita yang sedang menangis di sisi kuburan. Maka Rasulullah SAW mengingatkan wanita tersebut untuk bertakwa kepada Allah dan bersabar. Lalu wanita itu berkata, "Menjauhlah dariku. Sesungguhnya engkau belum pernah merasakan musibah dan belum mengetahuinya." Biasanya kalau kita ditinggal oleh orang yang kita cintai, mungkin juga kita akan mengatakan hal yang demikian ketika ada seseorang yang menasihati kita. Wanita tersebut tidak mengetahui bahwa yang menasihatinya adalah Rasulullah SAW. Ketika pada akhirnya beliau tahu, sang perempuan ini tahu, maka sang perempuan ini pun mendatangi Rasulullah untuk meminta maaf. Dan Rasulullah SAW ingatkan kepada wanita tersebut, sesungguhnya yang namanya sabar adalah ketika di awal musibah. Di awal musibah, ketika mendapatkan pukulan yang pertama itulah, maka di saat itulah kita harus kedepankan sabar. Allah Subhanahu wa taala ingatkan dalam surah Ali Imran ayat 146, Allahu yuhibbus sabirin. Allah menyukai orang-orang yang sabar. Sabar berat. Oleh karena itu Allah tahu dan Allah menyukai, Allah mencintai orang-orang yang sabar. Pada saat apa kita harus bersabar, sahabat sekalian? Tentu saja yang pertama pada saat kita sedang bersedih. Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan berbagai macam ujian silih berganti. Dalam surah Al-Baqarah 155 Allah sendiri yang berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Sesungguhnya kami berikan cobaan kepada kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan beritakan berita gembira untuk orang-orang yang sabar. Allah uji kita. Kadang kita takut. Allah uji kita dengan kadang kita lapar, kadang kita kehilangan harta kita, kadang meninggal orang-orang yang kita cintai. Tapi Allah ingatkan, berikan kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Bahkan dalam surah Al-Baqarah 153 Allah Subhanahu wa taala juga ingatkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan mengerjakan salat. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Menangislah di atas sejadah. Bersujud berlama-lama. Menandakan diri kita yang begitu rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah yang Maha Tinggi, dan hanya Allah yang bisa menolong kita, teman-teman sekalian. Sabar. Demikianlah ceramah yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.